Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui renungan harian Resort GKE Prukcahu berdasarkan Nas Almanak GKE hari ini Kamis 23 Februari tahun 2023, terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yunus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, di atas judul perikop pertobatan Niniwe. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Terima kasih pula buat kekuatan dan kesehatan, serta napas hidup yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami. Sebelum lebih jauh, kami akan menjalankan setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami ingin mendasarinya dengan firman-Mu. Biarlah firman yang sebentar akan kami dengarkan bersama dapat menjadi penuntun yang akan menerangi setiap langkah kehidupan kami. Beri kami juga hikmat agar kami dapat mengerti dan memahami maksud dan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita. Yunus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 dengan judul perikop pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kupirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya lah jubahnya, diselubungkannya kain kabung. Lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, diceritakan dalam nas kita hari ini bahwa kepada kota Niniwe, kota yang besar itu, Yunus memberitakan bahwa akan datang penghukuman dari Tuhan, ayat yang keempat. Walaupun dengan berat hati Yunus tetap menyampaikan berita ini kepada orang-orang Niniwe, dan hasilnya sungguh luar biasa. Orang Niniwe tidak marah, melainkan raja dan seluruh penduduk Niniwe, dan tidak terkecuali juga hewan dan ternak. Mereka merespon seruan ini dengan bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mereka berkabung dan berpuasa, serta mereka harus berbalik dari tingkah laku yang jahat. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Penduduk Niniwe bukan hanya mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh sang nabi, melainkan mereka meresponnya dengan ketaatan dalam pertobatan mereka. Dan oleh karena pertobatan Niniwe, Allah tidak jadi mendatangkan malapetaka kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih, sulit dipercaya bahwa ternyata orang-orang Niniwe itu percaya kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus. Bahwa mereka
akan dihukum oleh Tuhan karena kejahatan yang mereka lakukan. Padahal orang Niniwe bukanlah bangsa yang mengenal Allah. Mereka dikenal kejam dan sangat jahat. Dan dari apa yang disampaikan oleh Yunus ini, membawa suatu pemahaman yang baik dan benar, bahwa kalau mereka tidak bertobat, maka malapetaka itu akan datang. Dan kalau mereka bertobat, maka mereka akan diluputkan dari malapetaka itu. Dan selanjutnya, dari pemahaman yang benar ini, ada respon yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe, sehingga mereka diluputkan dari malapetaka itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, mari tentunya kita belajar dari orang-orang Niniwe yang sangat begitu tanggap kepada firman Tuhan yang mereka dengar. Kemudian mereka merespon dan ada tindakan pertobatan, perubahan sikap dari yang tidak baik menjadi baik, sehingga mendatangkan keselamatan bagi mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23, dan kebinasaan adalah konsekuensi yang tidak akan terelakkan dari setiap perbuatan dosa. Dan kita adalah orang-orang berdosa. Tanpa pertobatan, maka kita akan mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, selama masih ada kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita, mari kita mendengar setiap firman Tuhan dengan baik yang disampaikan bagi kita melewati hamba-hambanya. Kemudian kita merespon dengan menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Kalau ada teguran, mari jangan keraskan hati, cuek atau tidak peduli. Karena setiap teguran itu tentunya berguna untuk menyadarkan kita untuk kita kembali ke jalan Tuhan yang benar. Kemudian ada perubahan sikap dan tindakan dari yang tidak baik menjadi baik. Itulah pertobatan yang sejati, pertobatan yang diinginkan oleh Tuhan, sehingga kita pun mendapatkan keselamatan yang berasal dari Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa menaikkan syafaat kita. Allah yang Maha Baik, terima kasih atas firman yang kami dengarkan bersama. Bila firman yang kami dengar dapat menjadi penuntun dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Hari ini kembali kami ingin menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan aktivitas, bahkan pekerjaan dan pelayanan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Secara khusus, kami ingin berdoa bagi Resut GKI Puruk Cahu. Berkati dalam tugas dan pelayanan para pendeta pikaris, penetua dan diakon, bahkan dalam setiap program yang telah dibuat, sehingga dapat berjalan dengan baik, sesuai dan dengan kehendak Tuhan. Saat ini kami juga ingin berdoa untuk jemaat terkasih yang ada di GKI Kanaasi Ulongmoro, disertai dan diberkati senantiasa hidup dan keberadaan sidang jemaat-Mu, baik dalam kehidupan berumah tangga, dalam mereka bekerja dan berusaha, bahkan dalam penata layanan yang ada di sana. Tuhan yang turut campur tangan, menyertai, memberikan kemampuan bagi sidang jemaat-Mu untuk melakukannya. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan pula yang menyembuhkan. Bagi yang berduka cita, Tuhan hiburkan senantiasa. Bagi yang mengalami pergumulan, Tuhan yang membuka jalan. Aktivitas yang sidang jemaat-Mu lakukan dan kerjakan, Tuhan yang menyertai dan memberkati. Bapa di surga, saat ini kami juga ingin berdoa, menyerahkan pemerintahan bangsa negara kami, secara khusus bagi Kabupaten Murung Raya, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan di tingkat desa. Tuhan yang memberkati, bahkan bagi para pemimpin yang telah Tuhan percayakan untuk memimpin daerah kami, Tuhan yang menolong dan memampukan mereka, agar mereka dapat memimpin daerah kami dengan baik oleh pertolongan Tuhan. Bahkan beri mereka senantiasa kekuatan dan kesehatan, bahkan panjang umur. Kehidupan kami di sepanjang hari ini ya Tuhan,
Kami serahkan dan pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang sudah mengajar kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.